الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama diskusi terkait dengan kitab Nasaihul Ibad. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama pada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, atau orang-orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, dan juga guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan juga kepada orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan kita, jika mereka pada hari ini Allah telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan dosa kita, menjadikan kubur mereka sebagai rawdah minal jannah. Terus jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka, dan jika mereka pada hari dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat, panjang umur bagi kita dan mereka. Ala hadhihi niyyah wa niyyatan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Selanjutnya kita bacakan untuk diri kita, wabil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yabda'u fi basmalah fa huwa amda. Segala sesuatu yang dimulai dengan tanpa basmalah maka bekerja untuk sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian, kita lanjutkan kitab kita, pembahasan kitab kita yang saat ini sampai di makalah yang kelima atau halaman berapa? Halaman 97 ya, halaman 97. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
Alamin. Wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima, an Abi Bakar Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sesungguhnya dia qala telah berkata, arba'atun min khisal, 4 ya, wa tamamuha bi arba'ati, bi arba'ati minal umuri, 4 urusan atau 4 perkara yang disempurnakan dengan 4 ya. 4 perkara yang disempurnakan dengan 4. Oke. Tamamus shalah bisujudai syahw. Ya. Bi sujudatai asyahw. Ya. Tamamnya salat, lengkapnya salat dengan melakukan 2 sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Ya. Hina wujub sabab sujud, ya, karena qaul al-mahalli, wa dzalika imma yakuna al-manqul ruknan aw ba'da min al-hay'ah. Kita sujud sahwi dalam salat ketika ada sesuatu perkara yang tertinggal, ya, yang ragu dalam sholat kita. Ya, kalau kita ada yang tertinggal, ada yang terlupakan, ada yang terlewat, atau dalam keraguan di sholat kita, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Apa bacaan sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi? Hah? Belum belajar. Belum belajar. Sujud sahwi apa? Adik-adik, sujud lupa apa? Ini masalah nih. Apa sujud sahwi? Kita lagi sholat nih, tiba-tiba kelupaan. Kita tadi tahiyat awal nggak ya? Gitu. Kita makanya sujud sah. Apa bacanya? Subhana man la yanamu wala yashhu. Ayo baca. Subhana man la yanamu wala yashhu. Subhana man la yanamu wala yashhu. Ulangin. Sekali lagi. Maha suci. Ya, tar dulu nih artinya. Zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya, ingatin tuh. Kalau kita lagi sholat, ya adik-adik lagi sholat, contohnya misalnya sholat zuhur, ya 4 rakaat, kan ada duduk tasyahud ya kan, betul nggak? Tiba-tiba kita kelupaan, rakaat kedua, ya langsung naik aja. Tiba-tiba kita ingat, ini udah sujud tadi, udah tahiyat awal belum ya? Ya, udah tahiyat awal belum? Ya. Nah, kalau dalam keadaan ragu itu, maka kita lakukan pas terakhir, nanti kita sujud sah. Bacanya apa? Bacanya gitu. Ya. Bacanya gitu. Nah, sujud sahwi itu berlaku kalau ada sunnah ab'ad yang terlewatkan. Ya, sunnah apa? Sunnah apa? Misalnya dalam tasyahud awal, ya, atau tahiyat awal, ya, kelupaan, ya, baik bacaannya, baik sholawatnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah kunut. Ya, kalau kita kelupaan kunut, ya, maka itu kita sujud syah. Nah, tetapi Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam kitab ini, kunut
ya, yang kunut itu memahami kunut adalah kunut, maka sujudnya sujud sahwi kalau kelupaan. Tapi kalau yang kunutnya itu dalam pemahaman kunut adalah zikir, ya, maka tidak sujud sahwi. Kan diantara kita ada tuh, ya, yang wajib kunut dan yang tidak menggunakan kunut, maksudnya. Ya. Kalau kita lupa, ya, kita lupa dalam sunnah sunnah ab'ad, ya, maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Diingat ya? Ya, sunnah ab'ad termasuk bagi yang memahami kunut adalah kunut. Ya. Wa tamamu shaumur Ramadan bi shadaqah fitr. Ya, jadi melengkapi puasa Ramadan dengan zakat atau sedekah fitr. Zakat fitri. Ya. Itu dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amis miskin. Ya. Jadi kalau kita puasa itu dilengkapi dengan zakat fitrah. Ya. Wa tamamul hajj bil fidyah. Ya. Tamamul hajj bil fidyah. Dengan membayar fidyah. Bisa menyembelih kambing dan seterusnya. Ya. Wa tamamul iman bil jihad. Ini sama seperti halnya yang diargumentasikan oleh Sayyid Ali Al-Jurjani fi Ta'rifat, dalam kitabnya yang disebut Ta'rifat. Ya. Al-imanu bil jihad. Nah, ada ulama yang menjelaskan al-imanu bil jihad. Ya, yang menjelaskan secara harfiah bahwa iman itu adalah jihad, ya iman berarti dengan peperangan. Tetapi ulama yang moderat menjelaskan al-imanu bil jihad, maksudnya jihad di sini adalah effort, usaha. Jadi iman tidak akan muncul kalau tidak ada usaha. Tadi ya pemahaman ada dua. Yang pertama, iman itu dengan jihad, berarti kalau tidak berjihad dia tidak iman. Boleh atau tidak memahami itu? Boleh saja. Tetapi yang moderat memahaminya, iman dengan jihad itu adalah kesungguhan. Ya. Salah satunya adalah dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, rojahna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalau kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Padahal waktu itu sahabat udah pada terbunuh, Nabi Muhammad masih beranggapan bahwa itu adalah jihad yang kecil. Kemana yang jihad yang besar? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Nah itu. Ya. Jadi ada yang memahami bahwa al-iman bil jihad, tamamul iman bil jihad, melengkapi iman dengan jihad, itu adalah orang yang memahami secara harfiah atau secara tekstual. Tapi ada yang memahami inkontekstual, artinya apa? Substansinya apa? Ya. Jihad itu adalah usaha yang sungguh-sungguh. Maka ya gitu. Al-iman bil jihad adalah pada usaha sungguh-sungguh dalam mempertahankan iman. Seperti halnya dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang muttafaq alaih, ya, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu fluktuatif, kadang dia bagus, kadang dia rendah. Ya. Jadi ada saatnya iman kita itu di atas, ada saatnya iman kita di bawah. Ya. Karena fluktuatif. Ya. Karena manusia memiliki hati, al-qalb. Ya. Orang-orang sufi mengatakan al-qalbu itu maknanya itu yataqallab. Hati itu selalu berbolak-balik, ya, berbolak-balik. Ya. Jadi karena gerakan hati yang tidak konstan,
mengakibatkan tadi hati itu atau iman itu yazid wa yanqus. Iman kita kadang baik, kadang kita bukannya buruk tapi tidak baik. Ya. Pada saat kita tidak baik, pada kondisi di bawah, nah itulah fungsi daripada mempertahankan itu. Jihad terhadap hawa nafsu. Ya. Tadi ada 4 perkara yang itu bisa sempurna dengan 4 perkara. Yang pertama, ya, kalau kita dalam keadaan lupa, ya, kita keadaan lupa, yang itu melupakan sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau ragu terhadap sesuatu dalam sholat kita, maka lengkapilah sholat dengan sujud sahwi. Yang selanjutnya adalah puasa kita lengkapi dengan zakat fitrah. Haji kita lengkapi dengan membayar fidyah, dan juga iman adalah dilengkapi dengan jihad. Tadi jihad yang memahami ini ada 2. Yang pertama adalah tekstual dan kita inkontekstual. Ya, tekstual dan inkontekstual. Contohnya begini. Pemahaman tekstual dan inkontekstual kalau di ranah Al-Quran ataupun orang-orang yang membahas Al-Quran juga bisa kita lihat dan kita pahami. Ada orang yang memahami maknanya secara tekstual itu ada letterlek, kalau bahasa kitanya itu letterlek. Jadi misalnya seperti ayat a'udzubillah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah seperti ya, atau di atas tangan mereka, ya. Atau yadullah maghlulah, ya, kata orang Yahudi tangan Allah itu tertutup. Nah, tangan itu apakah seperti tangan saya ini? Ya, orang yang tekstual memahami ya seperti itu, tapi tidak seperti itu, karena laisa kamitslihi syai'un. Tapi orang yang memahami inkontekstual memahami yad itu adalah kekuatan, yad itu adalah rahmatnya Allah. Nah, itulah pemahaman dari orang-orang yang menerjemahkan antara diskusi menjelaskan tentang makna tekstual atau dan juga makna inkontekstual, ya. Tetapi itu perdebatan di ulama tafsir, apakah boleh menafsirkan ayat dengan pemahaman inkontekstual. Yang disebut adalah tafsir dalam ranah ijtihad atau dalam ranah jihad. Ya, tadi pemahaman. Kalau kita iman bil jihad secara tekstual, iman bil jihad, jihad itu apa ya? Alkitab, peperangan. Ya. Tetapi ada yang inkontekstualnya adalah ya adalah dengan adanya sungguh-sungguh. Ini dijelaskan bidu'a ila dinil haq. Ya. Bidu'a ila dinil haq. Ya, atau dengan menuju, doa kita menuju untuk di dalam agama yang benar. Paham ya? Paham. Jadi kalau kita lupa perkara dalam sholat, kita sujud sahwi. Ya. Puasa kita lengkapi dengan bayar zakat. Haji kita lengkapi dengan bayar fidyah. Iman dilengkapi dengan jihad. Ya. Jihad. Ya. Bidu'a ila dinil haq. Ya, doanya atau berdoa agar tetap di dalam jalan agama yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Wal maqalatus sahdisah. Maqalah yang ke-6. An Abdullah ibn Mubarak, ya. Dari Abdullah ibn Mubarak, man shalla kull yaumin 12 raka'atan, barang siapa yang sholat dalam setiap harinya itu 12 rakaat, 12 rakaat, ya. Wa hiya raka'ata qabla subuh, raka'atani qabla zuhur,
raka'atani ba'daha, arba'u raka'atin qabla al-'asr, wa raka'atani ba'dal maghrib. Ya, barang siapa yang dalam seharinya sholat 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya, 4 rakaat sebelum asar, ya, 4 rakaat maksudnya itu 2, ya, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat habis sholat maghrib, ya, 2 rakaat habis sholat maghrib. Ya, kita hitung, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah, 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah maghrib, ya, 2 rakaat sesudah, berapa itu? 12 ya, 12. Faqad adda haqqus shalah, maka orang itu telah mengadakan, telah melakukan haknya sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Ya. Allah merahmati seorang manusia yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya. Man shalla arba'a raka'atin qabla al-asar, qabla al-'asr, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, ya, saya ulangi, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, haramallahu badanahu ala niran, maka badan kita haram masuk neraka. Badan kita haram masuk neraka. Padahal sholat 4 rakaat sebelum asar, ya. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya. Di sini Muslim. Oh iya betul. Man khabara Muslim, betul. Dari riwayat dari Imam Muslim. Berarti ini hadisnya sahih. Ya, hadis sahih. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, ya, 4 rakaat sebelum sholat asar, maka diharamkan badannya, ya, masuk neraka. Ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'atan tatawwu'an ghairu fardhah illa bana Allahu lahu baitan fil jannah. Zada Tirmidzi. Ya. Ada juga hadis yang menjelaskan bahwasanya barang siapa seorang hamba kita berarti, ya, lalu dia sholat di setiap hari 12 rakaat sunnah selain sholat wajib, ya, 12 rakaat sunnah, sholat sunnah selain sholat wajib, illa kecuali banallahu lahu baitan fil jannah, ya, Allah akan membuatkan untuk kita atau orang yang sholat melakukan 12 sholat rakaat dalam setiap hari itu baitan fil jannah. Subhanallah, kita dibangunin rumah di surga sama Allah, ya, kita dibangunin rumah di surga sama Allah, ya, nggak sulit sholat 12 rakaat bagi yang nggak malas. Kalau yang malas sulit. Ya, pertama tadi, ya, kita pahami bahwa barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, 22, ya, 4 rakaat sebelum sholat asar,
Allah mengharamkan pada badan kita ya api neraka. Semoga kita bisa seperti ini. Amin. Ya. Dan barang siapa yang sholat 12 rakaat tatawuan, ya, sholat sunnah 12 rakaat. Tadi hitungannya 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sebelum, terus 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah, 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah maghrib. Kecuali dibangunin Allah, dibuatin untuk kita rumah di surga. Amin. Ba'da Isya belum? Ba'da Isya. Kalau Ba'da Isya nanti masuknya tahajud. Iya. Ya. Paham ya? Paham ya? Man shalla qabla zuhur arba rakaatin, barang siapa yang sholat sebelum sholat zuhur 4 rakaat, ka'annama seperti hanya tahajjada bihinna fi lailatihi. Barang siapa yang sholat zuhur ya sebelum sholat zuhur sholat 4 rakaat, ya tadi hitungannya 2 ya. Tadi hitungannya 2. Sekarang sebelum zuhur 4 rakaat, ya, berarti lebih dari tadi. Ya. Faka'annama seperti halnya dia sholat tahajud, ya, dengan jumlah tadi pada malamnya. Ya. Wa man shallahunna ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadar. Nah, barang siapa yang sholat seperti itu setelah habis sholat isya, setelah habis sholat isya atau setelah sholat isya, ya, seperti halnya sholat di malam Lailatul Qadar seperti halnya. Nah, apa yang kita bisa ambil dari ini? Ya, tadi sebenarnya kita bisa memahami bahwa kesempatan kita, ya, umat baginda Nabi Muhammad SAW itu dalam ibadah sangat kecil karena umur kita sangat pendek, ya, ibadah kita sangat sedikit. Berarti kalau umur pendek berarti ibadahnya sangat sedikit. Yang kemarin khutbah Jumat saya sudah sampaikan bahwa kita itu cuma 7 menit di dunia ini, ya, dalam hitungan akhirat kita hanya 7 menit. Itu pun kalau kita sampai umur 60 tahun. Ya, kalau kita nggak nyampe umur 60 tahun, berarti kurang daripada 7 menit. Ya, berarti ibadah kita sangat simpel, sangat sedikit. Ya, dibanding umat-umat yang dahulu. Nah, kalau di dalam waktu sedikit itu kita tidak bisa menggunakan waktu yang sempit dan memaksimalkan, ya bahasanya, memaksimalkan waktu, maka kita menjadi orang yang sangat rugi. Nah, tapi kalau dalam 7 menit dari hitungan akhirat kita 7 menit di dunia, kita bisa memaksimalkan waktu, ya kita sama dengan orang yang memiliki umur panjang. Siapa yang lebih baik orang? Ya, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata baginda Nabi Muhammad SAW, kama qala Rasulullah. Siapa yang lebih baik, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasul, adalah orang yang umurnya panjang tetapi perbuatannya baik. Umurnya panjang, perbuatannya baik. Nah, berapa masalah panjang itu? Nah, itu yang menjadi masalah. Ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk daripada rahmatnya Allah terhadap kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, coba contohnya misalnya sholat, ya, 4 rakaat, ya, 4 rakaat sebelum asar, ya, Allah haramkan badan kita terhadap api neraka. 4 rakaat
sebelum asar. Diharamkan badan kita ke api. Ya. Lalu misalnya mengerjakan tadi 12 rakaat dengan ketentuan waktu yang sudah disebutkan. Ya. Setiap hari sholat. Setiap hari sholat. Maka Allah akan bangunin rumah di surga. Berapa harga rumah di surga? Nggak ada yang bisa hitung. Ya. Harga rumah di Pondok Indah masih kalah dengan masih gitu ya. Rumah yang di samping-samping yang besar-besar masih kalah dengan harga rumah di surga. Tetapi kita bisa mendapatkan itu dengan cara ya, sholatnya ya, menambah sholat yang fardu dengan melakukan 12 sholat di setiap hari. Enggak bisa 12, cukup 4 sebelum sholat asar. Ya. Enggak bisa 12, cukup 4. 12 malah lebih baik, lebih baik. Ya. Tetapi kembali lagi sholatnya yang berkualitas, bukan sholatnya cuma yang penting sholat. Sholatnya yang penting yang harus berkualitas. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Ya, sampai pembahasan sesi tanya jawab bagi yang mau pertanyaan dari pembahasan yang tadi disampaikan, maka yang berkenan yang akan jelas silakan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan tentang masalah sholat asar. Kadang-kadang kita sholat zuhur bertiduran, nggak dengar asar, tiba-tiba waktu itu hampir maghrib, kemudian kita langsung wudu, tiba-tiba kita lihat sholat takbir Allahu Akbar, apakah boleh itu? Iya, jadi gimana Pak Haji? Ketinggalan sholat asarnya? Tiba-tiba udah maghrib. Iya. Oh lagi. Allah. Qobliyah atau sholat asarnya? Sholat asar. Kira-kira 1 menit di ujung ya kita pas takbir baru takbir tiba-tiba ada maghrib. Iya. Jadi ini ada masalah Pak Haji. Jadi pengalaman ya. Nah, pengalaman kita semua. Ya, habis zuhur ketiduran gitu bahasanya. Habis zuhur kita ketiduran nih. Ya biasanya kalau yang bekerja hari Sabtu Minggu tuh begitu tuh. Kecuali dapat tuntutan dari istri suruh pergi atau kondangan. Habis zuhur tidurnya 14 karena saking capeknya itu. Ya. Tiba-tiba sadar. Ya, sadar udah jam 5 lewat. Ya, atau tinggal misalnya 10 menit lagi maghrib. Ya. Buru-buru kita wudu. Ya, kita sadar tuh kita belum sholat asar. Pas kita takbir Allahu Akbar. Inni wajahtu Allahu Akbar. Allah. Maghrib masuk waktu maghrib. Apakah kita sholat terusin? Ya. Sholatnya terusin. Ya. Kecuali ya. Kalau memang waktunya itu, kalau memang batasannya adalah hurufnya tadi, maka tidak menjadi batasan. Nah sekarang begini Pak Haji. Dalam mazhab Syafi'i, kalau imamnya sudah ruku,
kita ikut ruku, apakah kita masuk dalam satu rakaat atau tidak? Masih masuk ya. Kita masih masuk. Nah tadi ya, batasannya adalah takbirnya sebelum atau sesudah azan. Nah kalau sebelum azan berarti hitungannya ya mu'tadilnya itu sudah masuk waktu, maaf, itu masih mendapatkan waktu azan. Nah permasalahannya adalah kenapa kita sholat di akhir? Apakah kita masuk dalam orang yang bermalas-malasan dan mengakhirkan sholat atau tidak? Nah kondisinya kita ketiduran, kecuali kita sengaja mengakhirkan ya, mengakhirkan waktu sholat. Sholat asar, udah azan asar, ntar aja, ntar masih lama, inget udah mau maghrib, masuk sholat maghrib, belum sholat asar. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ini adalah orang yang munafik ya, kusala, mereka yang bermalas-malas. Nah tadi kalau kondisinya kita ketiduran dan itu dalam keadaan memang kita nggak sengaja tidur, ya tidur memang lelap ya, lelap, dan kita bangun memang sudah dalam kondisi atau waktu yang sangat mepet, maka ketika kita sholat, kita pas lagi takbir, udah selesai takbir, lalu masuk azan maghrib, nah kita selesaikan sholat asar ya. Kecuali takasulan, kecuali dia malas-malasan, hukumnya bagaimana? Wallahu a'lam ya. Karena dalam Al-Quran yang membedakan antara munafik ya, salah satunya adalah orang yang ibadahnya itu adalah takasul, ibadahnya adalah malas. Itu Pak. Nah sebenarnya itu nanti pertanyaannya itu di kitab fikih ya, bukan kitab fikih, bukan di sini. Ya, silakan, mungkin ada yang tanyakan lagi. Iya. Iya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Jadi sholat sunnah itu adalah yang adalah 2 ya. Sholat sunnah itu adalah 2 masna ya, 2. Iya. Wallahu a'lam. Tapi kita husnuzon akan diberikan. Ya. Wallahu a'lam. Jadi ya kalau logika kita begini aja Ustaz, ya. Kalau misalnya nih kita logika kita sebagai manusia dan kita yang paling simpel aja, simpel. Sholat tadi 2 rakaat adalah bahan bangunan. Ya, bahan bangunan kita untuk membuat rumah. Ya. Seumur hidupnya hanya sholat asar, qobliyah asar, jumlahnya baru 40 misalnya. Jadi ada yang dikerjain, kadang kosong, besok kerjain lagi tapi 2 rakaat, besoknya kosong 4 rakaat, kosong 2 rakaat. Seingatnya aja gitu, dan semaunya aja. Ibaratnya gitu. Jadi tiba-tiba dikumpulin, cuma dapat pasir doang, gitu maksudnya. Nggak jadi bangun, ya tapi nggak begitu pemahamannya. Ini kan pemahaman kita orang awam, ya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah kita khususan kita dapat dibangunin rumah di surga. Amin, kayak gitu. Kan nggak sholatnya kan bukan karena sengaja toh, bukan. Karena kesibukan dan kelupaan. Iya, kita khususan kita akan dibangunkan rumah, ya, gitu aja Ustaz. Tapi kalau misalnya logikanya tukang bangunan nggak sampai tuh, jangan-jangan baru dapat batunya doang, belum jadi semen sama tiangnya. Ya, gitu. Tapi sejelek-jeleknya rumah di surga ya rumah ya bahasanya gitu kan, ya, surga. Mohon maaf, ya kan, sejelek-jeleknya rumah di Pondok Indah ya tetap orang bilang ya Pondok Indah, ya gitu bahasanya kan. Gitu sudah. Tapi itu hanya argumentasi orang awam seperti kita. Tapi
yang insya Allah akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita mendapatkan yang terbaik untuk di akhirat kita. Amin, amin. Ya, karena Allah membuka pintu rahmatnya bagi ya. Jadi maghfirah Allah, ampunan Allah lebih luas daripada kemarahan Allah. Rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Ini yang kita harapkan. Ada lagi yang tanyakan? Cukup? Cukup. Baik Bapak Ibu, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kitab fikih ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan kembali, kita akan diskusikan kembali. Insya Allah minggu depan kita akan fikih lagi ya. Kita membahas bab sholat ya, masih muqaddimah di bab sholat, tapi nanti juga ada diskusi di kitab fikih tersebut ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, sebelum kita tutup forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada muhsinin muhsinat yang telah membantu masjid ini dan seluruh masjid di dunia untuk pengajaran kebaikan Islam dan juga untuk mengingat Allah dan juga kita agar diberikan kemudahan, keberkahan dunia akhirat dan juga rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah ataupun terkena fitnah di negara-negara Eropa yang terkait dengan Islamic phobia, juga kita mohon diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kehidupan mereka dan juga untuk agar kita kuat iman dan Islam kita sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa bikrin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarul barakatul Fatiha. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq wa muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.